Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Baik. Untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan Vina, kita dulu berdoa. Seluruhnya doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, saya absen dulu. Apa ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Kira-kira kenapa? Masih sakit. Siapa yang tidak masuk? Ya? Berapa orang yang tidak masuk? Tiga. Sakit? Baik, untuk menggugah semangat kita atau memupuk rasa nasionalisme kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Dalam hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama siswa dapat menjelaskan pengertian kebutuhan. Siswa dapat menjelaskan pengertian kebutuhan.
Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat membedakan jenis-jenis kebutuhan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi prioritas kebutuhan. Baik, saya tanya, apa yang kalian lakukan ketika kalian merasa lapar dan harus menyelesaikan tugas sekolah? Apa yang kalian lakukan? Jadi yang mana dulu? Makan. Baik. Minum. Sama. Makan dan minum. Baik. Untuk menguji pemahaman kalian, saya kasih asesmen awal. Jadi sampai mana pemahaman kalian. Nanti kalau sudah silakan dikumpulkan isi ya kan. Silakan isi. Nanti dikumpulkan untuk mengetahui pemahaman awal kalian. Silakan diisi, kemudian dikumpulkan. Silakan diisi. Sambil lalu menunggu kalian isi dulu soal-soal itu untuk menentukan pembelajaran atau kemampuan kalian di tahap asesmen awal itu. Kalau ada yang sudah, silakan kumpulkan di sini. Kalau yang sudah, kumpulkan. Ini. Taruh di sini. Susun di sini.
Kalian sudah sarapan tadi waktu berangkat ke sekolah? Ya. Ada yang sudah sarapan? Ya. Terus apa? Ada yang sudah sarapan? Ya, Pak. Jadi usahakan kalau berangkat sekolah itu sarapan dulu. Ya, Pak. Baiklah anak-anak, saya akan menyampaikan materi pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Jadi silakan didengarkan, dicermati, dan kalian paham. Aktivitas memenuhi kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Apa? Yang tahu? Kebutuhan hidup manusia. Ya, kebutuhan hidup manusia. Apalagi? Ini apa tandanya? Ini ada gambar kanan, terus ada tanda agar sama dengan, tidak sama dengan, ya. Ini menandakan apa? Ya, bahwa kebutuhan seseorang itu tidak sama atau berbeda-beda. Sama kayak ini. Ini yang sebelah gambar orang traktor sedang membajak sawah. Gambar yang sebelah seorang nelayan. Jadi sama tidak kebutuhannya? Tidak. Kenapa? Ya? Ya, yang satunya di pertanian. Ya, jelas beda. Kira-kira kalau yang pertanian butuh apa itu? Ya, butuh apa? Kalau kerja di pertanian butuhnya itu apa? Ya, apa lagi? Ya, cangkul untuk peralatan. Kemudian yang sebelah jaring ikan. Ya, apa lagi? Apa? Perahu. Ya, kalau tidak punya perahu jadi mau pakai apa untuk alatnya? Jadi sekarang apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan merupakan keinginan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Ketika barang itu tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Contoh di gambar itu, orang yang sedang apa itu? Terus rasanya tidak ada. Jadi itu nangis kayaknya itu. Ya. Jadi itu kebutuhan itu harus dipenuhi. Nah, kemudian kebutuhan sama keinginan sama enggak? Enggak. Kalau kebutuhan tuh ya, kebutuhan itu harus segera dipenuhi. Kemudian kalau keinginan bisa ya. Sudah, contohnya itu aksesoris, baju baru. Beda ya, baju baru sama baju yang memang masuk kebutuhan primer itu beda. Kemudian skala prioritas kebutuhan. Jadi ke dalam kebutuhan itu kalian perlu menyusun skala prioritas. Artinya yang terpenting dulu yang taruh di atas. Yang paling penting di atas, terus di bawahnya lagi agak penting, terus sampai paling urutan tadi bawah. Baik, untuk macam-macam kebutuhan berdasarkan intensitas. Ini ada 3 macam. Yang pertama primer, yaitu sandang, pangan, papan. Apa sandang? Baju. Pangan apa? Makanan. Papan? Rumah. Ya. Yang primer. Kemudian yang sekunder, setelah kebutuhan primer terpenuhi, maka berpindah lagi ke kebutuhan sekunder. Apa contohnya? Tuh. Ya.
mobil, ya, Sepeda. mobil, yang barang-barang mewah pokoknya mobil. Kalau wanita perhiasan yang perempuan itu masuk di tekstil. Kemudian macam-macam kebutuhan menurut sifatnya ada dua. Yang pertama jasmani, contohnya itu vitamin, wah itu kan itu sehat. Kemudian yang kedua rohani. Minum. Kemudian macam-macam kebutuhan berdasarkan waktu penggunaannya. Ada yang sekarang dan yang akan datang. Yang sekarang contohnya itu, ngapain anak itu? Makan. Kemudian yang bawahnya berobat yang untuk kesehatan. Kemudian masa yang akan datang contohnya apa? Artinya kebutuhan itu masih yang akan datang. Betul, naik haji ya, betul naik haji gitu ya. Kan yang akan datang. Kemudian kebutuhan berdasarkan subjek, ada kebutuhan individu, kebutuhan kelompok. Ya, ada dua, pribadi sama kelompok. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan, satu jenis kelamin. Kalian bisa lihat di situ, bisa baca di situ, intinya perlindungan tempat tinggal, kemudian teks, terus sulam ada istiadat. Kemudian berikutnya alat perumus kebutuhan berdasarkan cara memperoleh. Ada barang bebas, artinya bebas tersedia di alam tanpa adanya pengorbanan. Itu barang ekonomis, barang giling. Barang giling itu kalau kebanyakan itu menjadi musibah. Contoh, air perlu kita minum, tapi kalau terlalu banyak menjadi banjir itu akan menyebabkan itu namanya barang giling. Ya. Kemudian alat perumus untuk misalkan barang dengan barang lain, contoh substitusi. Misalnya nasi beras, nasi padi, nasi putih. Kalau tidak ada bisa disubstitusi atau diganti dengan nasi jagung, singkong, ya. Tuh, komplementer. Contohnya bensin sama sepeda motor. Jadi saling melengkapi. Contoh kopi sama gula. Jadi harus bersama. Sepeda motor tidak ada bensin tidak jalan. Ya, itu komplementer. Kemudian berdasarkan pembuatannya itu ada tiga, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Itu materi pada kali ini. Kemudian kalian saya bentuk menjadi beberapa kelompok. Saya berikan lembar kerjanya. Saya minta perwakilan kelompok di sini untuk maju ambil lembar kerjanya. Untuk maju gunting. Dok, dari kelompok. Untuk ini guntingkan. Kamu ini, kamu ini. Gunting. Ini gunting lurus ya. Ayo ada sini betul, ada gunting ini. Nanti tugasnya kalian ya, sama kalau kali ini nanti ada petunjuknya. Tugasnya kalian mengelompokkan kebutuhan sesuai dengan BBT yang tadi. Sudah?
digunting kemudian ditempel di kertas ya. Ya. Ditempel di kertas ABS, nanti dijadikan satu atau digabung dan ditempel dipajang sendiri, kemudian dipresentasikan di LK-nya itu ada penunjuknya sudah. Ayo silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih ya. Ditempel, tugasnya nanti ditempel di kertas sesuai petunjuk atau LKO. Ya, kelompoknya saya ikutkan di absen ya. Kalian bisa lihat di tampilan, nanti bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ini yang warna hijau itu adalah kelompoknya Dewi Apriliana Hasan, Ervan Zainal Arifin. Itu silakan ke kelompok 1. Kumpul sama temennya. Udah ya. Cek lagi ini. Finatus Solihah, Alimantus Sa'diyah, Siti Bini Fajriyah. Ya. Kumpul sudah ya, kumpul temannya. Ya, Finatus Solihah, Alimantus Sa'diyah, dan Siti Bini Fajriyah. Kemudian itu kelompok 2. Kemudian kelompok 3 Muhammad Faris Abil Bar, Qurratul Ayun, dan Subhan Salim. Itu ya. Kelompok berapa? 3. Ya. Kemudian kelompok 4 Muhammad Zainal Abidin, Sri Yuli Wulandari, sama Yulia Zanzabila. Tuh. Kumpul kelompoknya. Tidak. Oh, Faris, Ayun, sama Subhan. Ya, kelompok 3. Langsung kumpul sama temennya. Ambil 4. Di sini Subhan. Di mana, Pak? Sini. Ini. Ya. Di sini. Kan sudah saya baca kelompoknya. Silakan kumpul sama itu. Muhammad Zainal Abidin, Sri Yuli Wulandari, Yulia dan Zabila. Tuh ya. Tuh silakan menghadap ke belakang. Kamu hadap belakang. Oh, Yuli di situ, Yuli. Oh, ayo di depan lah. Ya, dan kumpul sama kelompok lain. Nah, ada sini. Ya, sudah. Kamu di sini nak. Nah, ini kelompoknya. Kelompok 1 Dewi Apriliana Hasan. Ini ditempel ya, ditempel dan dikelompokkan sesuai. Kemudian kelompok 2 Finatus Solihah ditempel sesuai pembagian kelompoknya. Kemudian kelompok terakhir Faris Abdul ditempel. Kalau misal ada kesulitan, silakan acukan tangannya. Monggo silakan dikerjakan. Ya, iya silakan. Pak, Pak. Hmm?
Yang kesulitan pakai net bisa pakai isolasi. Ya, isolasi enak, enak. Di kepok. Ya, kalau ada kesulitan silakan tanya. Pak, mana listnya? Ya, Listnya. dulu. Ya. Terus kemudian dijelaskan juga, ini kan ada lembaran yang tinggi. Itu disesuaikan, misal berdasarkan proses pembuatannya, misalnya. Apa saja sesuai proses pembuatan itu? Ada apa saja? Ya. Misal barang mentah, misalnya ya. Loh, barang mentah itu gimana? Silahkan dicari, dipasangkan, kemudian ditempel. Lalu kalau memang sudah selesai nanti dipresentasikan ke depan kelas. Yang lain menanggapi ya. Awal jangan sampai salah ya. Ya, Pak. Di pasangannya, misalnya ini kan ada pasangannya. Ini bagian menurut sifatnya. Menurut sifat itu ada apa saja. Nanti kita saya jelaskan. Silakan sambil diskusi. Bahas apa itu. Di situ sudah lengkap sama contohnya. Penjelasan tinggal kalian mencocokkan. Dan nanti akan menjadi sebuah struktur. Menjadi sebuah struktur atau min-map. Dia ditempel di dinding nanti. Ya. Sudah, Pak. Cek lagi. Kemudian diperbagus juga. Kayak dari sini. Di mana putihnya? Soalnya nanti akan kita baca Ya. biar kalian temennya sama-sama tahu. Misal kebutuhan jasmani dan rohani. Kalian kan kalau tidak digabung dan kita tahu nama temannya di bagian yang tugas seperti itu. Ya, ini alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperoleh dan juga. Jadi per kelompok nanti bisa saling melengkapi dari perbedaan-perbedaan materi yang kalian
masing-masing kelompok. Ini menurut sifatnya, kemudian yang ini menurut tingkat kepentingannya atau intensitasnya. Ada seperti ini. Jadi tugasnya memang dua per kelompok. Maju ke depan nanti. Ada tempat ini untuk mempresentasikannya. Ya. Ya, silakan. Dan teliti ya, teliti. Kemudian sambil lalu dipelajari. Soalnya nanti bukan cuma tempel tok, nanti dipresentasikan di depan teman-temannya. Silakan sambil lalu dipelajari. Ada yang bertugas menempel, kemudian nanti bagi tugas. Ada yang presentasi, ada yang nempel, nanti tugasnya. Sambil lalu koordinasi dan dipelajari. Keaktifan di dalam mengerjakan tugas kelompok itu juga dinilai ya. Jangan hanya satu orang saja yang bekerja. Jadi sama-sama bekerja. Apa yang bagian presentasi itu? Apa? Ini bukan apa? Bagian nempel tadi apa? Sudah dipelajari dengan mau presentasi. Apa yang mau presentasi? Mari, coba. Silakan dikomunikasikan teman-temannya. Belum bagian presentasi dimulai. Ya, dipelajari.
Jadi dibuatkan garis Pak, nanti kalau enggak taruh di mana? dipresentasikan setelah itu ditempel di dinding nanti disatukan sama kelompok yang lain. Jadi digabung jadi satu bentuk sebuah papan struktur atau minitnya nanti. Kemudian ada tugas lagi nanti untuk bagian garis penghubungnya. Ini di situ mesti belum ada garis penghubung. Sudah? Kelompok satu sudah siap presentasi? Kelompok dua? Sudah? Kelompok empat? Kelompok empat sudah? Ini 3, Pak. 1, 2, garis 3. Iya. Ini 4. Sudah, silakan presentasikan hasil diskusi kalian satu persatu. Iya, Pak. Yang siap dulu 1, 2, 3, 4 silakan. Kemudian pada saat kelompok yang lain mempresentasikan, silakan kelompok yang 1, 2, 3 atau yang dibantu silakan menanggapi. Misalnya ada yang belum paham. Ya, paham. Mungkin ada yang tidak paham yang dipresentasikan, silakan mengajukan pertanyaan. Itu bisa dijelaskan. Silakan kelompok berapa yang presentasi dulu? Beri satu dulu, Pak. Ya. Beri satu. Satu belum? Belum. 2. Kelompok berapa yang siap? Sudah. Ayo, siap, sudah. Presentasi. Ayo, silakan. Maju. 2. Ini semua. Di mana? Ayo sama kelompoknya. Sini. Semua. Semua kelompok. Nah, maksudnya kelompok sama anggota. Ini yang mana duluan? Baris dulu. Ya, duduk dulu. Maksudnya baris sama kelompoknya itu maju ke depan untuk presentasikan itu. Yuk, baca. Sini. Ayo. Yang dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasilnya. Produksi barang yang digunakan dalam proses produksi dan dapat menghasilkan barang yang lainnya. Contoh, mesin jahit dapat menghasilkan pakaian, mesin giling tadi dapat menghasilkan beras. Barang konsumsi, barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang konsumsi disebut juga barang siap pakai, barang jadi atau barang akhir. Contoh, nasi, pakaian, almari yang dimiliki konsumen. Ya, berikutnya. Berdasarkan proses pembuatannya, barang
berada dalam proses produksi dan dapat menghasilkan barang lainnya. Contoh, mesin jahit dapat menghasilkan pakaian, mesin dengan padi dapat menghasilkan beras, barang mentah, barang yang perlu diolah lebih lanjut agar dapat menjadi barang setengah. Contoh, kapak untuk dibuat benang, beras untuk dibuat tepung, tebu untuk dibuat gula, barang setengah jadi. Barang yang sudah melalui proses produksi tetapi untuk dapat dikonsumsi harus melalui proses produksi selanjutnya. Contoh, kain untuk baju, tepung beras untuk dibuat menjadi bubur, dan gula untuk melengkap pembuatan kue. Barang jadi barang yang sudah siap untuk dikonsumsi. Contoh, almari, mobil, dan baju. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain terkait dengan hasil kerja atau hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan. Mungkin ada yang kurang dipahami dari hasil presentasi dari Paris. Sudah. Baik, saya simpulkan. Jadi begini, itu yang hasil kerja kelompok Paris itu berdasarkan tujuan penggunaannya. Barang produksi, barang konsumsi itu ada 2 ya, berdasarkan penggunaannya. Contohnya apa? Mesin jahit itu barang produksi. Mesin jahit menghasilkan apa? Pakaian. Kan dijahit pakaian. Kemudian mesin giling menghasilkan padi. Mesin giling padi, mesin giling jagung menghasilkan beras. Tuh. Kemudian barang konsumsi, barang yang dapat digunakan secara langsung untuk kebutuhan, artinya nasi, pakaian, dan macam itu bisa langsung digunakan. Itu barang konsumsi. Kemudian berdasarkan proses pembuatannya, ada barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Contoh barang mentah apa? Kayak baju, awalnya dari apa baju itu? Dibuat menjadi barang setengah jadi, barang yang setengah jadi sudah diproses dari mentah ke setengah jadi. Jadi apa? Benang kalau diproses jadi apa? Benang dari benang itu diproses jadi kain. Itu kain itu masuk barang setengah jadi. Barang jadinya apa? Baju. Sudah? Ada yang ditanya dari kelompok Paris? Sudah, tepuk tangan untuk kelompok Paris. Lanjut untuk kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya. Apa? Bisa sambil.
Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain terkait presentasi dari kelompok berapa? Satu. Kelompok 4. Ya, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Kurang paham? Sudah paham semua? Ya, ini berdasarkan cara memperolehnya. Jadi ya, kebutuhan itu berdasarkan cara memperolehnya itu ada 3 macam. Satu, barang ekonomi. Jadi barang ekonomi itu barang yang jumlahnya terbatas. Untuk memperolehnya bukan pengorbanan, artinya harus beli, bukan langsung ambil. Itu namanya barang ekonomi. Contoh bensin, sepatu, bukan beli. Kemudian yang kedua, barang bebas. Barang bebas itu artinya tidak perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Contoh udara. Ini tidak bisa beli kita. Tidak usah beli. Sinar matahari, tidak usah beli. Itu namanya barang bebas. Artinya bebas tersedia di alam. Dan untuk mendapatkannya tidak perlu kita mengeluarkan pengorbanan atau biaya. Kemudian yang ketiga, barang ini barang yang bila jumlahnya berlebih dapat kehidupan manusia, harus dikurangi jumlahnya. Contoh sudah yang saya jelaskan tadi waktu penyampaian materi. Contoh air. Air kalau sedikit itu bagus ya untuk minum dan lain-lain. Ya, kalau banyak jadi banjir. Itu akibatnya menjadi sebuah bencana. Kemudian yang kedua, api. Api kalau sedikit bisa buat api buat apa, Manis? Buat apa? Api. Buat masak. Tapi kalau banyak jadi kebakaran. Tuh ya. Bang. Kemudian berdasarkan fungsi hubungan pemakaian dengan barang lain. Yang pertama, barang substitusi. Barang yang penggunaannya dapat menggantikan barang lain. Contoh sepatu menggantikan sandal. Ya. Kemudian tadi saya jelaskan juga beras putih. Kalau tidak ada beras putih bisa diganti dengan beras jagung atau singkong bisa. Itu substitusi atau pengganti. Kemudian yang kedua, bagian dari ekonomi berdasarkan fungsi hubungan dengan barang lain, ada barang komplementer. Barang yang penggunaannya saling melengkapi. Apa tadi yang saya jelaskan? Komplementer itu sepeda motor dengan bensin. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak akan berfungsi. Contoh sepeda motor kalian punya orang tuanya, tidak ada bensinnya, berarti tidak jalan. Tuh, paham ya? Tidak ini. Dan tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
Sudah? Mungkin ada yang ditanya? Sudah? Sudah, saya ulas kembali. Kebutuhan menurut sifatnya itu ada dua. Hasil kerja dari kelompok satu. Yang pertama kebutuhan jasmani. Jasmani itu untuk fisik kita ya. Kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia dan sifatnya fisik atau material. Apa contohnya kebutuhan fisik kita? Faris, apa contohnya kebutuhan untuk fisik kita? Apa? Makan. Untuk fisik. Kemudian apa lagi? Untuk sehat. Apa lagi? Untuk fisik kita. Masa mau telanjang kita? Apa? Pakai? Ya. Paham ya? Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan tubuh manusia dan sifatnya. Kemudian yang kedua menurut sifatnya itu kebutuhan rohani. Kebutuhan yang berkaitan dengan batin kita dan sifatnya itu tidak kelihatan. Namanya rohani di dalam tubuh kita. Contoh belajar agama, ya, tidak kelihatan ilmunya, belajarnya tidak kelihatan, tapi itu butuh rohani kita untuk penyegaran. Hiburan, ya, butuh hiburan kan? Nah, ketika kalian pergi ke tempat hiburan, apa yang kalian rasakan? Ya, nah itulah contoh dari kebutuhan rohani. Kemudian menurut tingkat kepentingannya atau intensitasnya, kebutuhan itu ada tiga. Yang pertama kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Apa kebutuhan primer? Apa saja? Tadi sudah saya singgung di penyampaian materi. Apa? Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Yang awal tadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Apa? Makanan. Ya, apa lagi? Yang tiga. Apa? Sandang. Sandang. Apa tadi? Pakaian. Sandang. Pangan. Papan. Sandang berapa? Sudah saya sampaikan tadi. Sandang apa? Pakaian. Ya, pangan apa? Papan. Ya, betul. Kemudian yang kedua kebutuhan sekunder, kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan setelah kebutuhan primer. Artinya setelah primer baru sekunder. Contohnya apa? Ya, tayangan tadi itu apa? Ya, sepeda motor. Ya, tadi kan gambarnya sepeda motor. TV. Ya, itu kebutuhan sekunder, artinya setelahnya kebutuhan yang pokok tadi, makan, minum, sandang, pangan, papan. Kemudian yang ketiga kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Contoh, mobil, apa lagi? Perhiasan. Paham? Sudah, beri aplaus untuk kelompok satu. Silakan kelompok berikutnya, kelompok terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut waktunya kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus segera dipenuhi, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang persiapannya dilakukan sekarang dan pemenuhannya dilakukan pada waktu yang akan datang. Contoh kebutuhan untuk naik haji, kebutuhan rumah sendiri, asuransi, kesehatan. Menurut subjeknya, kebutuhan perorangan individu, kebutuhan yang hanya diperlukan oleh individu perorangan.
Contoh kebutuhan cangkul bagi seorang petani dan transport untuk bekel. Kebutuhan sosial atau kolektif masyarakat. Kebutuhan yang penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan bersama masyarakat. Contoh, kebutuhan masyarakat terhadap jalan, pasar, sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah. Sudah, ada yang ditanya? Baik, saya simpulkan lagi. Menurut subjeknya kebutuhan itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama kebutuhan perorangan, artinya pribadi atau individu. Kebutuhan yang hanya ditentukan oleh individu. Itu menurut subjeknya, ada individu, ada sosial. Contohnya kebutuhan cangkul bagi seorang petani dan stetoskop untuk dokter. Tahu stetoskop yang bisa orang ini ya. Kemudian kebutuhan sosial, kebutuhan yang penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan bersama atau umum, bukan hanya pribadi. Contoh apa? Kayak gedung ini, apa? Gedung sekolah. Masa digunakan pribadi? Tidak kan, untuk hajat, untuk menuntut. Itu contoh dari apa lagi yang diperuntukannya untuk umum? Apa lagi? Apa lagi? Rumahnya orang apa? Orang sakit. Kan itu banyak. Dari mana masuk ke situ? Bukan cuma hanya perorangan. Sudah, kemudian menurut waktunya ada kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Artinya kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang harus segera dipenuhi, tidak bisa ditunda. Contohnya apa? Yang tak bisa ditunda. Contohnya kebutuhan makan. Kalau tidak makan, gambarnya tadi gimana? Sama baju. Kan harus punya. Kalau tidak punya gimana? Ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang persiapannya dilakukan sekarang, kemudian di pemenuhannya di akan datang. Contoh naik haji, bayar sekarang. Nanti kita beli bukunya. Sudah? Paham? Masih atur untuk kelompok. Baik, untuk hasil kerja kalian, kelompok kalian berkelompok silakan di tempel di dinding. Ya, saya pandu. Untuk kelompok 1, maju kelompok 1 silakan dibaca. Itu kebutuhan menurut intensitas sama menurut sifat. Ya, silakan ditempel di dinding paling sini. Ini samping sini. Atau bisa di sini. Silakan tempel di papan tulis. Sini. Pakai selotip ya. Bisa, itu enggak apa-apa. Silakan tempel. Selotipnya tadi mana? Pakai selotip. Saya bantu untuk menempelnya. Ini ya balik gitu ya. Nah, tentunya
Tempelkan yang bentar. Menurut intensitas dulu. Intensitas. Tempel yang bukan ini. Bahkan isolasi sudah ada apa-apa. Atau ini. Ya, betul. Tanam lingkungan. Kalau cepat mereka isolasi. Kemudian ini. Siap-siap untuk kelompok berikutnya. 3, 2 untuk penempelan. Isolasi kan tidak bisa. Coba pakai isolasi. Nanti kalian akan mengetahui hasil dari kelompok lain ketika sudah disambungkan. Mudah. Monggo kelompok lain silakan. Kelompok 2 mana? 2. Aduh, di sebelahnya. Menurut sifatnya kemudian kelompok 3 di sini. Ayo kelompok 3. Tempel isolasinya bawah. Tadi isolasinya di bawah. Lemnya. Ayo saya bantu. Di sini ya, di sebelah sini. Jangan ke ini, di sini. Tuh guntingnya. Ayo cepat. Jangan dekat-dekat. Sudah kelompok 4 di sebelahnya kelompok sini. Kelompok 4 jejer sampai itu. Mana ini temannya? Kau udah bantu. Temannya ini, temannya kelompok. Ayo tempel sini. Pakai selasi tadi kelompok berapa yang bawa selasi? Nih pakai selasi ini.
hasil dari semua kelompok dan digabung menjadi satu. Sininya dong. Sininya. Ini juga di lem. Isolasi bagi biar ada jatuhi. Ini bunyinya belakang dan bawah. Jadi kalau sudah silakan duduk. Sudah silakan perhatikan ke depan semua. Nah, ini hasil pekerjaan dari semua kelompok. Jadi kebutuhan manusia itu ada berapa kebutuhan. Yang pertama, menurut tingkat kepentingannya ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya. Kemudian yang kedua, menurut sifatnya ada kebutuhan jasmani sama kebutuhan rohani. Kemudian yang ketiga, menurut waktunya ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan yang akan datang. Kemudian berikutnya, menurut subjeknya ada kebutuhan perorangan atau individu, ada yang kebutuhan kelompok. Iya. Kemudian ada pemuas kebutuhan. Yang pertama, berdasarkan proses pembuatannya. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Terus untuk alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya, ada barang produksi dan barang konsumsi. Itu berdasarkan tujuan penggunaannya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan fungsi hubungan pemakaian dengan barang lain. Artinya berhubungan barang lain, barang substitusi sama komplementer. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian yang berikutnya, yang pemuas kebutuhan itu berdasarkan cara memperolehnya. Ada barang ekonomi, barang bebas, barang ini. Sudah aja. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanya? Baik, kalau ada yang tanya, saya akan lakukan refleksi. Saya akan menyampaikan refleksi dan silakan kalian bisa langsung menjawabnya. Waktunya sedikit, ya. Jadi apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Yang kalian dapatkan setelah pembelajaran tentang ini? Ya, dapat materi, dapat pengetahuan apa selama pembelajaran dari awal sampai akhir ini? Ya, tentang kebutuhan manusia. Silakan. Ini diisi waktunya 5 menit. Ya, lembar refleksi silakan diisi. Lembar refleksinya diisi waktunya 5 menit. Jadi itu pertanyaannya, apa yang kalian sudah dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yang sudah kalian ketahui apa, yang belum kalian ketahui apa. Nama jangan lupa diisi. Nama diisi. Silakan diisi.
Sudah? Sudah, Pak. Yang sudah dikumpulkan taruh di sini. Yang belum silakan dijaga. Peralatan anak-anak yang masih akan digunakan silakan dikumpulkan tentang peralatan lem, isolasi, gunting, gigit. Sudah dikumpulkan semua. Ada yang bisa menjawab dengan jujur. Jadi bagian-bagian daripada lembar refleksi itu, jadi apa-apa yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini, ya, yang kalian refleksikan itu. Jadi semisal kalian, Pak, saya masih belum paham tentang berdasarkan fungsi hubungan pemakaian dengan negara lain, itu silakan kalian dicatatkan. Atau kalian, Pak, saya sudah paham tentang kebutuhan misalnya, ya, saya sudah memahami tentang kebutuhan manusia menurut waktunya, subjeknya itu ya, subjek, waktu, dan sifat, kemudian kepentingan itu ya, silakan diuraikan. Atau kesulitan kalian dalam belajarnya, oh Pak, saya begini, saya begini. Jadi dijelaskan di lembar refleksi itu. Mungkin ada yang mau menambahi dengan refleksi itu, atau selain jawaban yang sudah dikumpulkan, mungkin bisa langsung disampaikan sebelum pembelajaran ini diakhiri. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya bisa jadi pembaharuan untuk pembelajaran berikutnya. Ya. Jadi bagaimana dengan pembelajaran hari ini untuk kira-kira bisa disampaikan. Baiklah anakku sekalian. Baiklah anakku sekalian, pembelajaran kali ini kalau tidak ada yang mau ditanya, ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang masih belum dipahami, silakan. Atau terkait dengan pembelajaran hari ini masih ada kekurangan, bagaimana? Silakan disampaikan sebelum pembelajaran ini saya tutup.
Baiklah, kalau tidak ada yang minta-minta, untuk materi pembelajaran berikutnya yaitu tentang keberagaman lingkungan sekitar. Itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran berikutnya. Silakan kalian bisa mencari referensi baik itu melalui internet dan sebagainya, buku bacaan. Baik, pembelajaran ini mari kita tutup dengan pembacaan doa. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa mendapatkan barokah. Al-Fatihah. Sudah, silakan bisa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.